Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Bapak Arif Maulana Setiawan. Di sini Bapak mengajar mata pelajaran matematika dan materi kali ini yaitu sketsa grafik fungsi kuadrat. Sebelum belajar, langkah baiknya anak-anak membaca doa terlebih dahulu, dan membaca doa dipersilahkan. Dan setelah membaca doa, gimana kabarnya anak-anak? Semoga anak-anak keadaannya sehat walafiat, amin ya rabbal alamin. Dan langsung saja lanjut materi tentang sketsa grafik fungsi kuadrat. Pengertian fungsi kuadrat yaitu fungsi yang berbentuk y sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, dengan a tidak sama dengan 0, x, y bilangan real. Fungsi kuadrat dapat pula dituliskan sebagai fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Tadi kan sudah diketahui bentuk umum dari fungsi kuadrat yaitu fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c, atau y sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Di sini anak-anak boleh menulis antara fx atau y. Nah, contoh fx sama dengan x pangkat 2 plus 1, maka a-nya sama dengan 1, b-nya 0. Kenapa b-nya 0? Karena di fungsi ini tidak ada bx atau memiliki variabel yang berpangkat 1. Kemudian yang kedua, fx sama dengan negatif x pangkat 2 plus 2x, maka a-nya sama dengan negatif 1, b sama dengan 2, dan c-nya sama dengan 0. Kenapa a-nya negatif 1? Karena variabel yang berpangkat 2 yaitu negatif x pangkat 2 sama dengan negatif 1. Dan kenapa c-nya 0? Karena di sini tidak memiliki konstanta. Dan berikutnya fx sama dengan x pangkat 2 negatif 2x negatif 3, maka a-nya sama dengan 1, b sama dengan negatif 2, dan c sama dengan negatif 3. Kenapa b-nya negatif 2? Karena di sini variabel yang berpangkat 1 yaitu negatif 2x di sini memiliki negatif, maka b-nya yaitu negatif pula, dan c konstantanya negatif 3, maka c-nya sama dengan negatif 3. Kemudian berlanjut ke contoh yang terakhir yaitu y sama dengan 3x pangkat 2 negatif 15x negatif 72, maka a-nya sama dengan 3, b-nya negatif 15, dan c-nya negatif 72. Kenapa a-nya 3? Karena variabel yang berpangkat 2 yaitu 3x pangkat 2 sama dengan 3 yang bermuatan positif. Dan selanjutnya itu kenapa b-nya negatif 15? Karena variabel yang memiliki berpangkat 1 yaitu negatif 15x di sini bermuatan negatif kan. Jadi b-nya yaitu negatif 15. Dan selanjutnya itu negatif 72. Di sini konstantanya negatif 72, maka c-nya sama dengan negatif 72. Dan berlanjut contoh. Di sini anak-anak mengisi yang materi tadi tentang menentukan A, B, dan C-nya. Silakan anak-anak mengisi ya. Dan kemudian untuk menentukan nilai optimum, maka anak-anak perhatikan dan amati gambar di samping. Menurut siswa-siswi, manakah A titik potong sumbu X? Di sini terdapat garis biru atau garis merah, dan titik potong sumbu Y, titik potong sumbu X yaitu yang berada di garis X, yaitu apa anak-anak? Bisa dilihat lagi dari gambar tersebut. Kemudian titik sumbu Y, kita lihat lagi pada gambar tersebut berada di garis Y. Kemudian sumbu simetri itu yang tadi sudah kita bahas di materi sebelumnya, di PPT sebelumnya, yaitu sumbu simetri berada di garis merah atau biru.
kemudian nilai optimum. Nilai optimum dan titik optimum itu kita sudah dibahas ke materi sebelumnya. Anak-anak bisa lihat di gambar di samping. Dan selanjutnya karakteristik sketsa grafik fungsi kuadrat. Kita lihat dulu terlebih dahulu. Yang pertama, jika A-nya lebih dari 0, maka parabola terbuka ke atas. Atau jika A-nya itu positif, maka terbuka ke atas. Yang kedua, jika A-nya kurang dari 0, parabola terbuka ke bawah. Atau kita bisa sebut jika A-nya bermuatan negatif, maka terbuka ke bawah. Dan yang ketiga, jika nilai diskriminan itu lebih dari 0, maka memotong sumbu X di 2 titik. Dan yang keempat itu apabila D-nya atau diskriminannya sama dengan 0, maka menyinggung sumbu X. Dan yang kelima yaitu jika diskriminan atau D-nya kurang dari 0 atau D-nya itu bermuatan negatif, maka tidak memotong sumbu X. Selanjutnya yaitu unsur-unsur grafik fungsi kuadrat. Nah, diberikan fungsi kuadrat Y sama dengan fx sama dengan ax pangkat 2 plus bx plus c. Titik potong. Sumbu x diperoleh. Untuk memperoleh sumbu x yaitu maka y-nya sama dengan 0. Nah, di sini ya kan contohnya y sama dengan x pangkat 2 plus bx plus c, maka y-nya itu 0. Sama dengan x pangkat 2 plus bx plus c. Di sini bentuk umum dari apa? Persamaan kuadrat. Maka kita harus mencari persamaan akar kuadratnya dari x1 dengan x2. Dan selanjutnya itu yang kedua, titik potong sumbu y. Untuk menentukan titik potong sumbu y, maka x-nya sama dengan 0. Nah, y sama dengan x pangkat 2 plus bx plus c. Maka kita substitusikan x-nya bermuatan 0. Jadi y sama dengan a 0 pangkat 2 plus b kali 0 plus c. Maka hasilnya y sama dengan c. Dan maka 0 sama dengan c. Nah, selanjutnya yaitu yang ketiga, kita harus mencari sumbu simetrinya. Rumus sumbu simetri kita bahas di materi sebelumnya yaitu x sama dengan negatif b per 2a. Dan selanjutnya yang keempat yaitu menentukan nilai optimum. Rumus dari nilai optimum yaitu y sama dengan negatif diskriminan atau d per 4a. Di mana rumus diskriminan atau d ini yaitu d sama dengan b pangkat 2 negatif 4a k c. Dan selanjutnya itu titik optimum. Nah, untuk menentukan titik optimum rumusnya yaitu sumbu simetri, nilai optimum. Nah, contoh, diketahui fungsi kuadrat y sama dengan x pangkat 2 negatif 4x plus 3, maka tentukan sketsa grafik fungsi kuadrat. Nah, pertama kita harus menentukan dulu A-nya berapa. Dari soal tersebut, nah, A-nya sama dengan 1, kemudian B negatif 4. Negatif 4 ini dari mana? Dari negatif 4x. Kemudian C sama dengan 3. Kita lihat lagi, A ini lebih dari 0 atau kurang dari 0. Atau A ini bermuatan positif atau negatif. Jika bermuatan positif, maka terbuka ke atas. Kemudian kita mencari diskriminan. Y sama dengan B pangkat 2 negatif 4AC sama dengan negatif 4 pangkat 2 negatif 4 kali 1 kali 3 sama dengan 16 dikurangi 12 sama dengan 4. Nah, di sini hasil dari diskriminannya itu lebih dari 0. Maka memotong di sumbu X. Contoh berikutnya yaitu kita harus menentukan titik potong sumbu X. Nah, untuk menentukan titik potong sumbu X, kita harus y-nya sama dengan 0. Nah, kita y-nya sama dengan 0 terlebih dahulu.
Y sama dengan X pangkat 2 negatif 4X plus 3. Kita Y nya disama dengan 0, jadi 0 sama dengan X pangkat 2 negatif 4X plus 3. Kita di sini menggunakan yaitu pemfaktoran, metode pemfaktoran. Berapa kali berapa yang hasilnya 3 dan berapa tambah berapa yang hasilnya negatif 4. Nah, dapat diketahui yaitu negatif 1 dikali negatif 3. Jadi X-nya negatif 1 dikali X negatif 3 sama dengan 0. Kemudian kita pisahkan X negatif 1 sama dengan 0 atau X negatif sama dengan 3. X negatif 3 sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan persamaan, yaitu X sama dengan 1 atau X sama dengan 3. Kemudian kita menentukan titik potong sumbu Y, di mana X-nya itu sama dengan 0. Nah, Y sama dengan X pangkat 2 negatif 4X plus 3. Y sama dengan kita X-nya berubah menjadi 0. Jadi 0 pangkat 2 negatif 4 dikali 0 plus 3. Y sama dengan 3, positif 3. Kemudian kita menentukan sumbu simetri. Untuk menentukan sumbu simetri yaitu X sama dengan negatif B per 2A sama dengan negatif, nah B-nya itu negatif 4, maka per 2 kali A-nya 1, 2 kali 1 sama dengan negatif 4 per 2. Kemudian negatif 4 dibagi 2 sama dengan negatif 2, maka sama dengan negatif dikali negatif 2 sama dengan 2. Jadi sumbu simetrinya yaitu adalah 2. Kemudian kita menentukan nilai optimum. Rumus nilai optimum di sini yaitu Y sama dengan negatif D atau diskriminan per 4A sama dengan negatif. Tadi kan sebelumnya kita mengetahui terlebih dahulu D-nya, diskriminannya adalah 4. Nah, maka langsung saja kita masukkan 4 per 4, hanya berapa tadi? 1. Jadi negatif 4 per 4 sama dengan negatif 1. Jadi nilai optimumnya adalah negatif 1. Selanjutnya kita menentukan titik optimum. Nah, rumus titik optimum di sini yaitu sumbu simetri, nilai optimum. Tadi sumbu simetrinya berapa? Nah, 2. Kemudian nilai optimumnya adalah negatif 1. Jadi titik optimumnya sama dengan 2, negatif 1. Kita langsung saja menggambar grafiknya. So, di sini tadi titik sumbu X-nya berapa? 1,0 dan 3,0. Kita di garis X. Kemudian titik sumbu Y-nya berapa? 0,3. Kita tandai di 0,3. Kemudian sumbu simetrinya berapa? X sama dengan 2. Maka kita mencari titik X sama dengan 2 dan diberi garis sejajar dengan garis Y. Kemudian kita menentukan nilai optimum. Tadi nilai optimumnya berapa? Negatif 1, maka 0, negatif 1. Dan selanjutnya itu kita menentukan titik optimum. Jadi titik optimum apa? Sumbu simetri, nilai optimum. Jadi 2, negatif 1. Selanjutnya sok anak-anak contoh dari Y sama dengan X pangkat 2 negatif 8X plus 12. Silakan anak-anak mengisi agar melatih dari pemahaman atau pengetahuan anak-anak agar lebih paham dan lebih menguasai materi kali ini. Nah, titik potong, kemudian titik potong sumbu Y, sumbu simetri,
kemudian nilai optimum dan titik optimum. Terima kasih. Semoga pada materi kali ini anak-anak dapat memahami dan anak-anak dapat menguasai materi kali ini. Cukup sekian penjelasan dari Bapak. Kurang-kurangnya mohon maaf dan semangat belajar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.